Memasuki saat pelayanan firman Tuhan, marilah saudara kita menyiapkan hati dengan berdoa. Bapa di surga, Engkau mengaruniakan Roh-Mu yang kudus, diam di dalam hati setiap kami, yang menjadikan diri kami, tubuh kami bait suci-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan suara-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan. Ialah ketika Alkitab dibacakan dan pesannya diperdengarkan, hati kami hening, hati kami menyambutnya bagaikan tanah subur menerima taburan benih-benih. Biarlah firman-Mu itu tumbuh subur di hati kami. Firman-Mu itu berkembang dalam pikiran kami. Firman-Mu itu diolah dalam tingkah laku kami. Supaya hidup kami, hidup yang menyuarakan firman-Mu juga. Jadikan kami alat kebenaran-Mu. Jadikan kami saluran berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita membaca dalam ibadah minggu yang kedua di bulan Januari ini, masih dalam tema Yesus dari Nazaret, siapakah Dia? Yohanes pasal 1 ayat 43 hingga 51 menjadi bacaan kita hari ini. Saya undang saudara-saudara kembali untuk bangkit berdiri selama pembacaan firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia menemukan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus menemukan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jika Anda menyimak, tadi waktu melakukan pembacaan Alkitab, saya sedikit melakukan adjustment. Waktu kita membaca teks ini. Yesus menemukan Filipus. Tertulis Yesus bertemu dengan. Tapi saya membaca Yesus menemukan Filipus. Lalu Filipus menemukan Nathanael. Lalu Filipus berkata kepada Yesus, berkata kepada Nathanael bahwa dia telah menemukan Mesias di dalam diri Yesus. Semua pakai kata menemukan. Dalam terjemahan Alkitab NIV dipakai kata yang sama juga. Find, finding, found. Karena dalam bahasa aslinya memang dipakai kata yang sama. Menemukan. Siapa menemukan siapa? Murid-murid itu yang menemukan Yesus atau Yesus yang menemukan mereka? Yang mana? Siapa menemukan siapa? Lebih dulu yang mana? Saudara-saudara, itulah gaya penulisan Yohanes untuk mengangkat sebuah aspek yang penting sekali di dalam epifania. Kita masih sedang bicara epifania atau disclosure atau penyingkapan diri, self-disclosure dari Tuhan kepada manusia. Aspek penting dari epifania adalah ini, yaitu kalau kita bisa menemukan Tuhan, itu karena Tuhan lebih dulu menemukan kita. Kalau kita bisa melihat Tuhan, itu karena Tuhan lebih dulu melihat kita. Kalau kita bisa memanggil nama Tuhan, itu karena Tuhan lebih dulu memanggil kita. Kalau kita bisa mengenal Tuhan, itu karena Tuhan lebih dulu mengenal kita. Lalu topik ini diperdalam oleh Yohanes melalui cerita adegan perjumpaan antara Yesus dengan Nathanael. Kebanyakan penafsir menduga murid bernama Nathanael ini sama dengan Bartolomeus di dalam Injil lain, karena hanya di sini nama Nathanael itu muncul. Di Injil lain tidak ada. Siapa dia? Banyak orang menyamakannya dengan murid yang bernama Bartolomeus. Tadi kita bernyanyi, Kau telah memanggilku sebelum dunia dibentuk. Sebelum dunia dibentuk, Tuhan sudah memanggil namamu. Siapa lebih dulu? Kita panggil nama Tuhan atau Tuhan panggil namamu? Kita tahu jawabnya.
Kebenaran inilah yang ingin dikatakan dan diangkat oleh Injil Yohanes. Selaras dengan ayat pembukaan yang tadi dibacakan dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 8. Bahkan sebelum engkau dilahirkan, aku sudah memanggil engkau. Jauh sebelum kita, Tuhan sudah lebih dulu menemukan, lebih dulu melihat, lebih dulu memanggil, lebih dulu mengenal kita. Hanya kita tidak selalu menyadari kebenaran ini. Kenapa? Kenapa kita tidak selalu menyadarinya? Mari kita mencari jawabnya pada Nathanael. Orang ini tipe orang yang sinis banget. Para penafsir menjuluki dia Nathanael the Cynic. Nathanael si orang sinis. Waktu Filipus memperkenalkan pria dari Nazaret bernama Yesus itu kepadanya, dia menjawab begini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari situ? Nazaret? Can anything good come from there? Tetapi Nathanael orang sinis ini tidak sendirian, saudara-saudara. Banyak kali komentar-komentar sejenis itu dalam kehidupan nyata di sekeliling kita. Oh, orang hitam ya. Mana ada yang baik? Oh, itu orang Arab. Islam lagi. Waduh. Kalau bukan teroris, apa? Orang itu pekerjaannya seniman. Paling-paling berapa penghasilannya? Oh, orang itu asalnya dari pulau terpencil. Yang mana ya? Jangan-jangan nggak ada tuh di peta. Oh, dia cuman lulusan SMP. Mana ngerti dia bahasa Inggris. And so on. And so on. Dan yang lain. Orang-orang sinis dengan cepat memungut yang negatif dari sesuatu atau seseorang. Itu orang sinis. Dengan cepat memungut yang negatif. Mengapa? Rupanya karena mereka memang mengecap banyak pengalaman negatif. Mereka sering melihat dan merasakan yang negatif. Ditipu, disakiti, dikecewakan. Oleh karena itu di mata mereka dunia memang negatif. Di mata mereka dunia tampil serba negatif. Itu sebabnya susah bagi mereka untuk mempercayai yang positif. Belum apa-apa mereka khawatir lebih dulu. Belum apa-apa mereka jaga-jaga dulu. Belum apa-apa mereka curiga. Mereka tidak percaya ada kebaikan. Mereka juga tidak percaya ada orang baik. Emangnya apa yang baik dari dia? Selalu sinis. Bahkan kadang-kadang sarkastis. Saudara sekalian, kesinisan lahir dari krisis
kepercayaan. Minggu lalu kita bicara krisis identitas. Hari ini krisis kepercayaan. Tidak percaya pada hidup ini sebagai hidup yang baik. Tidak percaya ada orang baik. Tidak percaya pada hal-hal yang positif. Krisis kepercayaan. Tapi sebetulnya kepercayaan kepada siapa yang paling dia rasakan krisisnya? Jawabannya sebetulnya kepada diri sendiri. Orang-orang sinis sebetulnya tidak percaya pada dirinya sendiri. Nathanael itu sebetulnya tidak punya persoalan dengan Nazaret. Dia punya persoalan dengan Nathanael, yaitu dirinya sendiri. Sebab rupanya tidak ada orang yang terlalu peduli padanya. Dia ada atau dia tidak ada orang yang menaruh perhatian. Bahkan kalau dia pergi beribadah ke sinagog, ke rumah ibadah, tidak ada yang notice dia hadir. Tidak terucap sapa, tidak terdengar namanya dipanggil, apalagi dia dilibatkan ini dan itu. Tidak. Oleh sebab itu Nathanael merasa dirinya seperti invisible, unable to be seen. Dia merasa dirinya dan kehadirannya tidak penting. Tidak pernah penting. Dia seperti orang yang tidak terlihat. Dia ada di situ. Tapi dia seperti layaknya hantu. Ghost. Unseen. Invisible. Itu sebabnya Nathanael ini lebih suka kalau berdoa dia tidak pergi ke sinagog. Buat apa? Ke sinagog dia seperti ghost. Oleh karena itu dia suka pergi berdoa sendiri di mana? Di bawah pohon ara. Daripada ke sinagog, dia pergi ke bawah pohon ara berdoa sendiri. Kalau Sakeus naik ke atas pohon ara, kalau Nathanael sembunyi di bawah pohon ara. Di situ sendirian dia tertutupi oleh lebatnya daun-daun pohon ara. Pohon ara itu kalau yang besar, saudara-saudara, bisa rimbun sekali daunnya dan menaungi orang yang ada di bawahnya. Dengan ditudungi dan diputari oleh daun-daun, semakin invisible dia. Jadi tanpa disadari, Nathanael mengekalkan invisibility-nya. Dia mengekalkan invisibility-nya di bawah pohon ara. Daerah yang aman, daerah yang nyaman baginya adalah di bawah pohon ara itu. Dia merasa dirinya invisible. Selebihnya di luar area itu patut dicurigai. Itulah rupanya Nathanael. Saudara sekalian, di dalam kehidupan ini banyak orang yang merasa invisible. Seperti Nathanael ini. Marah sebetulnya. Sedih dan kecewa sebetulnya. Oleh karena kehadirannya tidak
diperdulikan. Karena kerja kerasnya tidak dihargai. Karena usahanya tidak diakui. Karena peranannya diabaikan. Karena ucapannya dianggap angin. Karena gagasannya dianggap aneh dan ditertawakan. Karena niat baiknya diragukan. Karena tawarannya untuk bersahabat tidak disambut. Sebaliknya, dia selalu dianggap tidak penting, tidak berharga, tidak istimewa. Dirinya ada atau tidak ada bedanya. Dia seperti angin. Dia layaknya hantu, ghost, invisible, unseen. Gak ada yang lihat. Dan akhirnya, orang-orang invisible ini bereaksi sinis dan sarkastik terhadap hidup ini. Dia tidak percaya ada kebaikan. Tidak percaya masih ada yang baik di dunia ini. Lalu dia mencari dan menciptakan pohon aranya sendiri. Buat grup eksklusif sendiri. Buat hobi sendiri. Berdoa masih dia, tapi dia berdoa sendiri. Tidak usah gereja-gerejaan, tidak perlu. Saya bisa berdoa sendiri. Dia menciptakan pohon aranya sendiri. Dengerin musik sendiri. Jalan-jalan sendiri. Makan-makan sendiri. Lama-lama omong-omong sendiri. Sampai kapan? Sampai kapan invisible person ini seperti itu? Jawabnya adalah sampai sesuatu terjadi dalam hidup mereka. Seperti yang dialami Nathanael. Hari itu dia bertemu dengan seorang pria yang katanya dari dusun Nazaret bernama Yesus. Dan pria itu justru mengatakan hal yang berbeda dengan orang lain. Biasanya kalau dia berucap sinis, dia berkomentar sinis, orang akan menghindarinya. Orang akan menghakiminya. Mereka akan menganggapnya aneh dan layak untuk dihindari. Ini orang sinis sekali. Tetapi pria bernama Yesus itu bukannya menghindari, malah mendatanginya. Yesus itu datang dan memujinya. Padahal dia yang disinisi, bukan? Tetapi Yesus itu datang dan mengatakan sesuatu yang positif tentang dia. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ayat 47. Pria ini bisa melihat sisi kebaikan yang ada pada Nathanael yang aneh itu. Yaitu kejujurannya. At least kesinisan orang ini tidak palsu. Dia jujur. Dan kejujuran itu yang dilihat Yesus. Ini Israel sejati. Tidak ada yang palsu dari orang ini. Tetapi yang jauh lebih mengherankan lagi adalah pria bernama Yesus itu
melihat dia di bawah pohon ara. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, katanya di ayat 48. Mendengar ucapan Yesus, Nathanael terperangah. Dia tersentak sambil matanya melebar berbinar. Dia melihatku? Aku di bawah pohon ara? Aku sembunyi di situ, dia melihatku? Sekalipun daun-daun pohon ara menudungi aku, dia melihatku. I was seen by him. Jadi aku ini tidak invisible? Jawabnya adalah ya. Dan itulah yang hendak dikatakan oleh Yesus kepada Nathanael. Dan juga kepada kita semua. Yesus mau berkata begini, bagiku, engkau selalu terlihat. Kau tidak pernah menjadi nobody di mataku. In my sight, you are always one of a kind person. You own a special place in my heart. Aku melihatmu. Aku melihat dirimu berlutut. Aku melihat dirimu duduk termangu. Aku melihatmu menahan tangis. Aku melihat usaha kerasmu. Aku juga melihat keletihanmu. Aku melihat guratan wajah kesedihanmu. Aku melihat kebimbanganmu. Aku melihat kecemasanmu. Aku melihat lelehan air matamu. Tapi aku juga melihat semangat juangmu sekecil apapun. Aku melihat kegigihanmu. Dan aku melihat secercah cahaya pengharapan di dadamu. Aku melihatmu, Nathanael, jauh sebelum hari ini tiba. Aku melihatmu. Itu yang juga Yesus ingin katakan kepada setiap kita. Hari itu, Nathanael merasa dirinya adalah somebody. Di hadapan pria bernama Yesus itu, dia merasa somebody banget. Bahkan someone so special. Dia baru menyadari bahwa ternyata dia tidak invisible. Dia dilihat. Dia dikenali. Dia dicari. Dan dia ditemukan. Dia diorangkan. Dia diajak bergabung dalam barisan para murid. Dia bahkan dipanggil dengan namanya sendiri, Nathanael. Bukan seperti orang lain memanggilnya Bartolomeus, yang artinya si anak Ptolomeus. Oh itu lo anak Ptolomeus, Bartolomeus. Yesus tidak memanggilnya Bartolomeus, dia memanggilnya Nathanael, namanya sendiri. Hari itu Nathanael hatinya bersorak dan bibirnya berbisik, dia mengenalku. Lirik lagu ciptaan Tommy Walker memang sangat indah dan mengungkapkan kebenaran ini. I have a maker. He formed
my heart. Before even time began, my life was in His hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. Saudara sekalian, di dunia ini ada banyak pribadi yang tired of being invisible. Mungkin termasuk kita saat ini. Siapapun Anda, baik yang ada dalam ibadah ini di sini, atau Anda yang menonton secara online. Mungkin Anda tired of being invisible. Oleh sebab itu, Anda cenderung berpikir negatif dan menjadi sinis, serba curiga, susah percaya, dan penuh prasangka pada siapapun. Kalau itu terjadi, ketahuilah, Yesus melihat Anda. Anda dan saya tidak invisible. Bahkan Yesus melihat Anda lebih daripada itu. Ada banyak hal yang positif terkandung di dalam dirimu. Yesus mengenalmu. Yesus melihatmu secara utuh, menyeluruh. Masih banyak harta karun di dalam dirimu, harta karun positivity yang kau miliki, yang perlu kau gali dan kau berdayakan. Kalau manusia lebih tertarik menemukan yang negatif di dalam dirimu, Yesus tidak. Yesus sebaliknya, Dia lebih tertarik menemukan yang positif dari dirimu. Bahkan ketika orang lain hanya melihat Nathanael itu orang sinis, Yesus bisa melihat Nathanael itu orang jujur. Anda lihat? Itulah Yesus. Dia lebih tertarik menemukan yang positif dalam dirimu. Sebab yang negatif dalam dirimu dan diriku dibuangnya jauh ke dalam tubir laut. Karena kurbannya di atas kayu salib. Dia lebih tertarik melihat yang positif dan menemukannya di dalam dirimu. Dia lebih tertarik menemukan kebaikanmu, kekuatanmu, kegembiraanmu, minatmu, bakatmu, potensimu. Dia mau engkau bersinar lebih terang. Dia mau engkau bertumbuh dalam yang positif dan lebih subur. Dia mengenalmu lebih dari siapapun. Dan akhirnya Nathanael pun mengenal Yesus. Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel. Ayat 49. Dia berubah karena dia dikenali. Karena dia dilihat. Karena dia diorangkan. Karena dia tidak dianggap ghost yang invisible. Itulah cara Yesus mengubah seseorang. Oleh karena itu, kalau kita ingin seseorang berubah, jangan memperlakukannya seperti hantu yang invisible. Kalau Anda ingin seseorang berubah, sebaliknya, buatlah dia berarti. Kenali pribadinya.
akui yang positif dari dia. Buatlah ia merasa diorangkan. Sebagaimana Yesus juga memperlakukan kita. Ingat, di antara gugusan galaksi, bintang, dan planet yang maha luas di universe ini, Tuhan itu tetap mengenal Anda dan saya. Satu demi satu. Padahal di seluruh tata surya, tata alam semesta, seluruh galaksi universe, berapa kecilnya Anda? Berapa kecilnya saya? Tapi Tuhan Yesus mengenalmu satu demi satu. He knows your name. He knows my name. Before even time began. Isn't that amazing? Amin.